Kalau gue ditanya smartphone Realme apa yang terbaik di 2024, jawabannya nggak pakai ragu, ya si Realme GT6 ini. Kalau ngomongin spesifikasi aja, dia udah pakai chipset kelas atas, Snapdragon 8S Gen 3, yang secara skor performa di Antutu tuh dapetnya tinggi banget. Angkanya mirip sama chipset flagship Snapdragon 8 Gen 2 dan beda tipis sama Snapdragon 8 Gen 3. RAM yang dikasih juga kelasannya gede banget, 12 GB dan dikawinin sama storage 256 GB UFS. Ini bisa dipastikan performa harian udah kenceng banget. 2 minggu gue udah pakai Realme GT6 ini dan nggak sekalipun gue ngerasain adanya tersendat atau nge-lag ketika gue pakai seharian. Multitasking juga lancar jaya sih ya. Lo pakai scroll Instagram, X yang mau diblokir, sama TikTok juga nggak ada kendala. Satset! Apalagi layarnya juga udah punya refresh rate 120 Hz. Sejujurnya ya, ngomongin performa harian untuk sebuah handphone yang kelasannya flagship killer kayak begini, itu tuh kayak understatement gitu. Lo kayak ngeremehin banget performanya. Jadi better langsung aja kita bahas soal gamingnya dulu nih. Honors of Kings, game yang kolaborasi sama Realme GT6 ini dan baru aja launching di Indonesia, bisa dimainin lanjai banget di settingan Max Ultra. Ini asli, sumpah. Enak banget dimainin dan tampilan grafisnya juga cantik, animasinya cakep karena dapat frame rate-nya juga tinggi kayak gini. Mobile Legends doang mah aman, rata kanan. Kalian bisa main di 120 FPS kalau main satu game doang. Frame rate-nya mulai berasa fluktuatif ketika lo mainin udah lebih dari sejam, tapi ya masih ada di range 110 FPS ke atas. Ini enak banget. PUBG Mobile bisa dijalanin sampai settingan smooth dan ultra ekstrim, yang berarti bisa dimainin sampai 120 FPS. Frame rate yang didapetin pun bagus dan emang bener sampai 120 FPS dan terhitung stabil. Stereo speakernya juga bisa dimanfaatin buat tahu posisi suara dalam game karena spacingnya yang oke. Ini ngebantu banget, jadi nggak ngandelin geter-geter sambil baca Kompas aja gitu. By the way, geter-geter di handphone ini tuh rasanya enak banget gitu. Kayak lagi main PUBG atau lagi ngetik, geternya tuh emang berasa getaran flagship. Getaran flagship gimana deh? Beda lah pokoknya, feelingnya beda. Sementara buat Genshin Impact bisa dikejar di settingan mid buat dapetin frame rate 60 FPS. Frame rate-nya agak berasa fluktuatif pas tampilan dalam game mulai ribet, tapi overall menurut gua masih playable banget di Realme GT6 ini. Dari keempat game yang gua mention di video kali ini, ketika gua mainin itu suhu sentuh dari si Realme GT6 itu nggak panas, anget-anget aja. Well, bisa kita kasih kredit ya buat Iceberg Vapor Cooling System yang disematin di dalam Realme GT6 kali ini. Ini cakep sih ya, Realme going extra miles dengan ngasih 9 lapisan bahan pendingin di dalamnya. Intinya, gaming di Realme GT6 ini mirip banget kalau nggak mau dibilang sama kayak di Snapdragon 8 Gen 3. Ya mirip deh, nggak usah dibilang sama. Soalnya GPU-nya emang beda antara Snapdragon 8 Gen 3 dengan Snapdragon 8S Gen 3 di handphone ini. Snapdragon 8 Gen 3 pakai Adreno 750 di 770 MHz. Sementara Snapdragon 8S Gen 3 di Realme GT6 ini pakai Adreno 735 di 1100 MHz. Tapi yang sama dari kedua prosesor ini, keduanya itu udah punya Neural Processing Unit alias NPU yang sama, kedua-duanya pakai Hexagon NPU. Ya karena adanya NPU ini, makanya Realme berani ngasih fitur AI di dalam handphone ini. Simpelnya, NPU itu bisa memproses AI in-device dengan daya lebih rendah tanpa mengganggu kinerja CPU dan GPU. Standalone aja gitu, nggak usah gangguin si CPU dan GPU. Oh iya, Realme GT6 ini out of the box udah pakai Realme UI 5.0 berbasis Android 14 dengan janji dapat update Android selama 3 tahun dan security update selama 4 tahun. Di Realme UI 5.0 ini khusus untuk GT6 setidaknya ada 3 fitur AI baru yang dikenalin sama Realme. Tapi sebelum masuk ke bahasan AI-nya nih ya, yang perlu kalian ingat meskipun Realme GT6 ini udah punya NPU yang ngurusin AI secara khusus, untuk beberapa fitur AI yang bakalan gue sebutin ini, kalian tetap butuh koneksi ke internet. AI Smart Removal bisa ngapus objek yang nggak diinginkan dari fotomu dengan lebih rapi ketimbang objek removal bawaan. Kelihatan lah AI-nya bekerja dengan baik buat mikir objek apa yang mau dimasukin untuk gantiin objek yang dihapus ketimbang objek removal bawaan. Ini lebih bagus yang pakai AI. Tapi fitur AI yang bermanfaat banget buat gue itu adalah AI Smart Look. Fitur ini tuh bikin multitasking jadi makin simple. Ini ajib sih, sumpah. Contoh cara kerjanya kayak gini nih. Katakanlah ya, lo mau nge-share Instagram story orang ya yang lagi lo stalking ke WhatsApp temen ya.
Dengan AI Smart Loop ini, lo nggak perlu lagi screenshot terus kirim manual. Cukup di tap aja, tahan, terus geser ke pinggir layar dan drop di WhatsApp. Fitur ini bakalan ngebaca otomatis story yang lo share tadi sebagai image. Jadinya nanti lo bakal nge-share kayak semacam screenshot atau image dari story tersebut ke WhatsApp temen lo. Tapi juga cuma image, fitur AI Smart Loop ini juga bisa dengan cerdas mengenali konten yang pengen lo bagiin. Jadi lo juga bisa nge-share teks dan di drag drop langsung melalui si AI Smart Loop ini. Aplikasi yang muncul di roda Smart Loop juga bisa banyak banget dan kalian bisa atur posisinya atau nambahin aplikasinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Intinya AI Smart Loop ini emang soal efisiensi sih, dan gua itu bisa pakai AI Smart Loop puluhan kali dalam satu hari. Fitur AI ketiga dikasih nama AI Night Vision. Fitur ini basically adalah fitur video tapi mode malam. Realme bilang mereka bikin algoritma khusus untuk ngenalin lingkungan yang gelap sehingga bisa terlihat jelas di video. Hasilnya, kalian bisa nilai sendiri nih antara video tanpa AI Night Vision dengan AI Night Vision. Yang pakai AI Night Vision itu lebih terang. Karena udah ngomongin video, gue mau lempar bahasan kamera ini langsung ke Fitri yang selama 2 minggu udah nyobain kamera dari handphone ini lebih banyak ketimbang gue. Giliran gue ya bahas kamera. Jadi si Realme GT6 ini punya kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. Kamera ini tuh pakai sensor flagship Sony Lithia 808 berukuran 1/1,4 inci yang udah lengkap nih pakai OIS. Ada juga nih kamera telefoto 50 megapiksel buat nangkep gambar 4 kali lebih besar dari kamera utamanya. Lalu yang terakhir ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Kalau di Realme 12 Pro Plus kemarin tuh kan lensanya tuh pakai periskop. Kalau yang ini tuh pakainya telefoto, dan kalau yang kemarin itu vibe-nya tuh kayak filter-filter estetik gitu. Nah, kalau yang ini tuh kayak bisa hit the aesthetic spot tanpa lo harus effort banyak gitu loh. Kayak mode auto aja tuh udah langsung cakep gitu loh. Gue bisa bilang hasil kameranya ini bagus pakai banget. Simply hasil kamera terbaiknya Realme sejauh ini. Lihat aja nih di foto-foto ini. Ini tuh diambilnya di gang sempit gitu loh, yang kalau sekilas dilihat tuh biasa-biasa aja, nothing special. Tapi pas di foto hasilnya tuh kayak jalanan di Hong Kong gitu gak sih? Semua spot yang biasa jadi ngasih perspektif baru dan ngasih definisi tampilan yang apa adanya gitu loh. Jadi dengan Realme GT6 ini gue tuh kayak nemu POV yang beda gitu loh dari sebuah gang sempit. Dan untuk ambil foto portrait juga oke banget, separasinya cakep, effortless juga ngambilnya karena sensor utamanya itu tuh bisa ngambil foto dengan shutter speed yang relatif cepet gitu. Sangat jarang lah gue nemuin fotonya tuh ngeblur karena gerakan objek. Pewarnaan gambarnya juga bagus, shadow dan highlightnya berhasil ditangkap dengan sangat baik sama Realme GT6. Lihat deh foto sate yang diambil pas Idul Adha kemarin nih. Warnanya tuh bikin lapar gak sih? Gue bener-bener gak ada komplain ya sama kamera utamanya ini. Kayak perfect gitu di kelasnya. Hal yang sama gue rasain juga untuk kamera telefotonya yang bisa ngambil gambar 4 kali lebih ngezoom dibanding kamera utama. Nah, telefotonya ini bisa nangkep detail yang oke, meskipun lebih grainy ya ketimbang kamera utamanya. Adanya telefoto ini ternyata bisa ngebantu juga ya saat kita tuh pengen foto yang agak jauh gitu ya, pengen ngezoom tapi yang nggak ngezoom amat. Oh ya, technically si Realme GT6 ini sebenarnya bisa ngezoom sampai 20 kali, tapi gue nggak terlalu ngerekomendasiin karena nanti gambarnya akan jadi noisy dan kurang detail. Sayangnya nih, hasil kamera telefoto yang bagus banget ini kurang bisa diimbangi sama ultrawide-nya yang menurut gue kurang detail gitu. Wajar sih, resolusinya kan juga cuma 8 megapiksel ya ketimbang yang 50 megapiksel di kamera utama dan telefoto gitu kan. Reproduksi warna di kamera ini juga agak beda ya sama kamera utamanya. Nah, kalau untuk video, kamera belakangnya ini bisa record sampai 4K 60 fps dengan hasil yang luar biasa bagus. Intinya sih ini containable banget ya nih handphonenya. Buat kamera depan, Realme GT6 pakai resolusi 32 megapiksel yang menghasilkan gambar yang cukup oke dengan detail yang cukup oke juga. Nah, untuk selfie di cahaya remang pun masih bisa diandalkan loh ini.
Portrait selfie juga cakep. Separasinya keren banget. Approve. Cuma gue sadar sesuatu ya, kamera depannya ini kayaknya agak struggling ya ngadepin dynamic range. Sehingga bakalan ada halo effect di sekeliling objek foto kalau doi itu ngadepin shadow dan highlight yang agak ekstrim. Buat videonya dia bisa ngambil sampai 4K juga meskipun masih bertahan di 30 fps aja nih untuk semua resolusi. Semoga kedepannya bisa update lah ya jadi 4K 60 gitu kan. Ini hasil video kamera depan dari Realme GT6, resolusinya 4K dan 30 fps. Hasilnya kayak gimana? Silakan dinilai sendiri. Iya, iya, kit guanya yang kumel ya. Ini bagus pak. Bagus ya. Soal layar, Realme GT6 ini juga keren sih ya. Doi pakai layar AMOLED ukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 1 Hz sampai 120 Hz dengan touch sampling rate 360 Hz. Doi udah pakai LTPO, jadi refresh rate-nya bisa lebih dinamis sesuai dengan konten yang ditampilin. Layarnya ini punya saturasi yang cakep, vibrant juga, jadi enak dipakai nonton film yang banyak tampilan warna-warninya kayak Kaiju Number 8 nih, anime yang lagi gua tonton. Doi juga udah dukung Dolby Vision, layarnya juga punya color gamut DCI-P3 100%, 10-bit, dan HDR10+. HDR-nya nggak sembarangan, karena buat nampilin konten HDR, Realme GT6 udah dibekali kecerahan sampai 6000 nits. Gila, ini udah paling terang sih, nggak ada smartphone lain yang ngalahin, gokil. Jadinya nggak ada lagi ya cerita mata lo tuh nyurang-nyurang gini gitu ya ketika ngelihat konten di bawah sinar matahari, karena 6000 nits untuk konten HDR itu mind blown. Barengan sama launch si GT6 ini, ternyata Realme juga ngeluarin Realme Buds Air 6 dan Realme Buds Air 6 Pro. Nah, ini gue kebetulan pegang yang Realme Buds Air 6 nih. Yang membagongkan adalah dia tuh udah pakai ANC yang bisa diandelin di harga yang cukup affordable. Terakhir, apa ya? Oh ya, fitur-fitur lain yang perlu kalian tahu dari si Realme GT6. Pertama, dia punya IR Blaster yang bisa kalian manfaatin untuk jadiin handphone ini sebagai remote control. Kedua, Doi punya in-display fingerprint sensor yang ngebacanya cepet, meskipun masih kalah cepet sama sensor pengenalan wajahnya. Dua-duanya cepet lah. Ketiga, Realme GT6 juga punya IP rating kayak flagship lain, meskipun agak sedikit lebih rendah di IP65. Sayangnya, fitur pengisian daya nirkabel alias wireless charging belum hadir di Realme GT6. Tapi Realme udah pakai baterai gede 5500 mAh dengan pengisian ultra cepat 120 watt superfook charge. Pengalaman gue pakai nih ya, tanpa ngegame baterai ini bisa benar-benar dipakai seharian penuh dan chargingnya pun cepet 0 ke 100% cuma dalam waktu 20 sampai 28 menitan aja. Jadi soal nggak adanya wireless charging, buat gue pribadi itu nggak masalah. Karena sejujurnya emang wireless charging nggak kepake banget sama gue. Mendingan dicolok sebentar, 120 watt itu cepet. Ketimbang wireless charging, lebih panas dan lebih lambat. Anyway, Realme GT6 ini buat gue adalah sebuah handphone yang layak untuk menyandang predikat flagship killer. Karena fitur-fitur yang dikasih emang terasa flagship, tapi dengan kompromi di beberapa hal. Kalau kalian bisa kompromi sama nggak adanya wireless charging, storage 256 GB aja, dan kamera ultra wide yang kualitasnya agak beda sama kamera utamanya, gue bisa banget ngerekomendasiin si Realme GT6 ini. Dengan harga yang jauh di bawah harga flagship lainnya, kalian bisa dapetin sebuah handphone dengan kualitas yang menurut gue jauh ada di atas harga bandrolnya. Ini sih no-brainer lah. Kali ini buat gua Realme berhasil ngedeliver sebuah perangkat yang luar biasa bagus dengan harga yang luar biasa cakep juga. Sekarang tinggal nunggu respon pasar. Apakah respon pasar akan sebaik harga dan kualitas yang dikasih sama Realme di Realme GT6 ini? Oke, that's it. Video kali ini tentang Realme GT6. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.